warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Karomah Kiai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melindungi kita semua. Amin Allahumma amin. Berikut akan dikisahkan biografi Kiai. Namun sebelum menyimak kisahnya, jika berkenan, silahkan subscribe channel Karomah Kiai, like, komen, dan share. Berikut kisahnya. Biografi Syekhona Holil Bangkalan. Syekhona Holil lahir pada Selasa, 11 Jumadil akhir 1235 Hijriah, bertepatan dengan 27 Januari 1820 Masehi, di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dan beliau meninggal dunia atau wafat di Martajasah, Bangkalan, pada hari Kamis 29 Ramadan 1343 Hijriah, 24 April 1925 Masehi. Pada usia kurang lebih 105 tahun. Kelahiran Syekhona Holil memberikan kebahagiaan tersendiri bagi ayahnya, yang sejak lama menantikan kelahiran anak laki-laki sebagai penerus kepemimpinan dalam dunia pesantren. Kiai Haji Abdul Latif memiliki harapan besar terhadap anaknya agar bisa menjadi seorang pemimpin dan pengayom umat di masyarakat sebagaimana nenek moyangnya. Seusai mengumandangkan adzan di telinga kanan, dan mengikomati di telinga kiri sang bayi, Kiai Haji Abdul Latif berdoa kepada Allah agar apa yang menjadi keinginannya dikabulkan. Ternyata Allah mengabulkan doa Kiai Haji Abdul Latif. Syekhona Holil menjelma menjadi seorang ulama yang sangat berpengaruh di tanah air. Syekhona Holil berasal dari keluarga ulama yang karismatik. Berikut adalah silsilah atau nasab dari jalur ayah, atau dari jalur Sunan Kudus. Yakni, Syekhona Holil bin Kiai Haji Abdul Latif, bin Kiai Haji Hamim, bin Kiai Haji Abdul Karim, bin Kiai Haji Muharram, bin Kiai Haji Abdul Asim, bin Kiai Haji Sulasi, bin Kiai Haji Martalaksana, bin Kiai Haji Badrul Budur, bin Kiai Haji Abdur Rahman, bin Kiai Haji Hatib, ada yang menyebutkan Kiai Haji Ratib, bin Sayyid Ahmad Baidowi atau Pangeran Ketandar Bangkal, bin Sayyid Soleh, bin Sayyid Jakfar Shodik atau Sunan Kudus, bin Sayyid Usman Haji atau Sunan Ngudung, bin Sayyid Fadul Ali Al-Murtado atau Raden Santri atau Raja Pandita, bin Sayyid Ibrahim Asmorokondi, bin Sayyid Husain Jamaluddin Bugis. Di sini nasab ayah dan ibu Syekhona Holil bertemu. Bin Sayyid Ahmad Syah Jalaluddin, bin Sayyid Abdullah, bin Sayyid Abdul Malik Asmathan, bin Sayyid Alawi Amil Fakih, bin Sayyid Muhammad Shohib Mirbat, bin Sayyid Ali Halikosam, bin Sayyid Alawi, bin Sayyid Muhammad, bin Sayyid Alawi, bin Sayyid Abdullah atau Ubaidillah, bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, bin Sayyid Isa An-Nakib, bin Sayyid Muhammad An-Nakib, bin Al-Imam Ali Al-Uradhi, bin Al-Imam Jakfar As-Shodik, bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir, bin Al-Imam Ali Zainal Abidin, bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Tholib, bin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, dari jalur Sunan Kudus, Syekhona Holil adalah generasi ke-37 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah silsilah atau nasab dari jalur ibu, atau dari jalur Sunan Gunung Jati. Yakni, Syekhona Holil bin Kiai Haji Abdul Latif, binti Nyai Hadijah atau istri Kiai Hamim, bin Kiai Haji Asror Karomah, bin Sayyid Abdullah, bin Sayyid Ali Al-Akbar, bin Sayyid Sulaiman, binti Syarifah Khadijah, bin Maulana Hasanuddin, bin Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, bin Sayyid Abdullah Umdatuddin, bin Sayyid Ali Nuruddin atau Nurul Alam, bin Sayyid Husain Jamaluddin Bugis. Di sini nasab ayah dan ibu Syekhona Holil bertemu. Maka, dari jalur Sunan Gunung Jati, Syekhona Holil adalah generasi ke-32 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekhona Holil dididik dengan sangat ketat oleh ayahnya. Syekhona Holil kecil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu. Pertama-tama diberikan pelajaran ilmu Al-Quran, kemudian ilmu fikih dan nahwu. Bahkan ia sudah hafal dengan baik 1002 bait Nadzom Alfiyah Ibnu Malik sejak usia muda. Beliau juga telah mampu membaca Al-Quran dengan metode qiraat sabngah. Untuk memenuhi harapan juga kehausannya ilmu fikih dan ilmu yang lainnya, maka orang tua Syekhona Holil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Pendidikan Syekhona Holil.
Sebagai anak kiai, pesantren menjadi tujuan untuk menuntut ilmu, karena pesantren pada era itu merupakan pusat dari perubahan masyarakat melalui penyebaran agama Islam. Syaihona Holil dididik mulai dari lingkungan keluarganya, belajar ilmu agama dari sang ayah. Kemudian Syaihona Holil belajar dengan Kiai Kafal, saudara iparnya. Sebelum merantau keluar Madura, Syaihona Holil berguru di Desa Malajeh, Bangkalan, dengan Tuan Guru Dawuh. Sistem pengajaran yang diberikan Tuan Guru Dawuh terbilang unik, karena dilakukan secara nomaden, kondisional dan tidak menetap pada suatu tempat. Kemudian Syaihona Holil belajar kepada Tuan Guru Agung, yang dikenal dengan Bejo Agung. Kepadanya Syaihona Holil belajar ilmu agama secara konsisten tanpa mengenal lelah. Apalagi sang guru bukan sekedar mempunyai kemampuan ilmu dohir, tetapi beliau juga sangat menguasai ilmu batin. Syaihona Holil kemudian melanjutkan petualangan pendidikannya mengenyam ilmu agama ke beberapa pesantren di Jawa, di antaranya adalah pesantren Bungah di Gresik, yang diasuh Kiai Soleh. Pesantren Langitan Tuban, yang diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Nur. Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan, yang diasuh Kiai Asyik. Pesantren Darussalam, Kebon Candi Pasuruan, yang diasuh Kiai Arif. Pesantren Sidogiri Pasuruan yang diasuh Kiai Nur Hasan. Pesantren Winongan, yang diasuh Kiai Abu Zarin. Dan pesantren Salafiyah Syafingiyah Banyuwangi, yang diasuh Kiai Abdul Bashar. Sewaktu menjadi santri, Syaihona Holil sudah menghafalkan beberapa nadhom atau matan, seperti Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu Syaihona Holil juga seorang hafidz Al-Quran, beliau mampu membaca Al-Quran dengan metode Qiraat Sabngah. Qiraat Sabngah yakni 7 cara membaca Al-Quran. Secara genealogis, petualangan akademis intelektual Syaihona Holil ini semakin memperkuat jaringan atau hubungan dengan beberapa pesantren di Madura dan Jawa. Petualangan intelektual Syaihona Holil ke beberapa pesantren di Jawa Timur, menunjukkan bahwa beliau merupakan seorang santri yang haus akan ilmu, dan terus berproses untuk menempa diri menjadi pribadi yang bisa dibanggakan keluarga, masyarakat, bangsa, agama, dan negara. Setelah memperoleh restu dari para gurunya, Syaihona Holil memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di kota Mekah Al-Mukarromah pada sekitar tahun 1859 Masehi. Syaihona Holil sangatlah mandiri, beliau berangkat ke Mekah dengan biaya sendiri. Pada saat itu belajar ke Mekah adalah suatu cita-cita bagi semua santri. Pada saat nyantri kepada Kiai Abdul Bashar Banyuwangi yang mempunyai kebun kelapa yang cukup luas, beliau menyambi menjadi buruh pemetik kelapa pada gurunya. Untuk setiap pohonnya beliau mendapatkan upah 2,5 sen, uang yang diperolehnya itu kemudian ditabung. Akhirnya pada tahun 1859 Masehi saat usianya 24 tahun, Syaihona Holil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Tetapi sebelum berangkat, Syaihona Holil menikah terlebih dahulu dengan Nyai Asyik, anak perempuan Loda Putri. Setelah menikah berangkatlah beliau ke kota Mekah Al-Mukarromah dengan ongkos hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Syaihona Holil berpuasa. Hal tersebut dilakukan Syaihona Holil bukan dalam rangka menghemat uang. Akan tetapi juga untuk riyadoh atau mendekatkan diri kepada Allah agar perjalanannya selamat sampai tujuan. Di Mekah Syaihona Holil bergabung dengan santri yang datang dari Nusantara, di antaranya Syaikh Abdul Ghani, Syaikh Ibrahim, Syaikh Abdul Ghani Al-Asyi, Syaikh Abdul Rauf Singkli, Syaikh Yusuf, dan Syaikh Nahrawi, Syaikh Abdul Hamid Dagistani, Syaikh Muhammad Hatib As-Singkili, Syaikh Muhammad Yasin. Di Mekah, Syaihona Holil berguru kepada Syaikh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syaikh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki, Syaikh Abdul Hamid bin Mahmud Asy-Syarwani. Selain itu, Syaihona Holil juga berguru pada Syaikh Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani, seorang mufasir. Kemudian Syaikh Umar Hatib Bima, seorang ahli fikih. Selain ilmu agama, Syaihona Holil juga belajar ilmu batin ke beberapa guru di antaranya Syaikh Ahmad Hatib Sambas, seorang mursyid thoriqoh dan juga ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Kemudian berguru kepada Syaikh Ali Robini. Syaikh Ali Robinilah yang meminta Syaihona Holil untuk pulang ke tanah air untuk menyebarkan ilmu yang sudah didapatnya kepada masyarakat.
Syaihona Holil belajar kepada para syaikh berbagai madhab yang mengajar di Masjidil Haram. Namun kecenderungannya belajar madhab Syafi'i tidak dapat disembunyikan. Karena itu tak heran kalau kemudian Syaihona Holil lebih banyak mengaji kepada para syekh yang bermadhab Syafi'i. Selama di Mekah, Syaihona Holil lebih banyak memakan kulit semangka ketimbang makan makanan yang lainnya yang lebih layak. Realitas ini bagi teman-temannya cukup mengherankan. Mereka semua tak habis pikir dengan kebiasaan dan keprihatinan Syaihona Holil. Kebiasaan memakan kulit buah semangka kemungkinan besar dipengaruhi oleh ajaran ngerawat atau vegetarian dari Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama yang dikagumi dan menjadi panutannya. Sewaktu berada di kota Mekah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Syaihona Holil bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Diriwayatkan pada waktu itulah, timbul ilham antara mereka bertiga, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Holil Bangkalan, Syekh Soleh Darat As-Samaroni, untuk menyusun kaidah penulisan huruf pegon. Huruf pegon ialah huruf Arab yang digunakan untuk tulisan bahasa Jawa, Madura, dan Sunda, yang sampai detik ini masih kita rasakan manfaatnya dalam belajar di pondok pesantren. Fungsi huruf pegon ialah untuk memudahkan para santri dalam mempelajari kitab yang berbahasa Arab. Syaihona Holil kembali ke tanah air. Kepulangan Syaihona Holil tidak lain adalah perintah dari gurunya pada waktu di kota Makkah, yaitu Syaikh Ali Rabani. Syaikh Ali Rabanilah yang meminta Syaihona Holil untuk pulang ke tanah air untuk menyebarkan ilmu yang sudah didapatnya kepada masyarakat. Kiprah Syaihona Holil setelah pulang dari Tanah Suci Mekah tidak langsung mendirikan pesantren, namun lebih memilih bekerja di kantor Adipati Bangkalan, dengan alasan Syaihona Holil ingin membangun sinergitas ulama dan penguasa. Syaihona Holil menjadi penasehat serta memberikan pengajaran kepada keluarga dan punggawa Kadipaten Bangkalan. Bagi Syaihona Holil menjadi bagian dari kekuasaan akan membawa syiar Islam semakin mudah diterima masyarakat luar. Harismanya yang semakin kuat, membuat Syaihona Holil meluaskan dakwahnya melalui pesantren, dengan mendidik masyarakat untuk sadar dan membuka diri agar mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi bahwa kita sedang dijajah. Sejarah Pondok Pesantren Syaihona Holil Bangkalan. Sepulangnya dari kota Makkah, Syaihona Holil dikenal sebagai ahli fikih dan ahli thariqat. Bahkan pada akhirnya beliau dikenal sebagai salah seorang kiai yang dapat memadukan kedua hal tersebut dengan serasi. Syaihona Holil sepanjang hidupnya mendirikan dua pesantren yaitu di Jangkebuan dan Kademangan. Pesantren Jangkebuan terletak sekitar 1 km dari desa kelahirannya. Pesantren Jangkebuan didirikan pada 19 Rajab 1290 Hijriah, di atas tanah hadiah dari Adipati Bangkalan, Panembahan Ismail. Namun, setelah putrinya Siti Hatimah dinikahkan dengan keponakannya sendiri yaitu Kiai Muntoha, pesantren Jangkebuan kemudian diserahkan kepada menantunya. Pesantren tersebut terus aktif sampai kini dan diasuh oleh keturunan Nyai Hotimah bin Holil, bersama dengan Kiai Toha. Pesantren ini diberi nama Pesantren Al-Muntaha Al-Holili. Syaihona Holil kemudian mendirikan pesantren lagi di daerah Kademangan, yang terletak 200 meter di sebelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan. Di tempat yang baru ini, Syaihona Holil juga cepat memperoleh santri lagi. Di Kademangan, santri-santrinya tidak hanya berasal dari daerah sekitar, namun ada yang berasal dari luar Pulau Jawa. Keberadaan murid-murid Syaihona Holil, membuktikan Syaihona Holil melahirkan ulama-ulama Nusantara yang mampu menjadi pionir lahirnya pesantren besar di Jawa dan Madura. Saat ini pesantren di Kademangan diasuh oleh keturunan Syaihona Holil. Di sisi lain, Syaihona Holil di samping dikenal sebagai ahli fikih dan ilmu nahu, beliau juga dikenal sebagai orang yang waskito, weruh sadurunge winarah, atau tahu sebelum terjadi. Bahkan dalam hal ini, nama Syaihona Holil lebih dikenal di kalangan masyarakat dengan berbagai karomahnya. Pesantren Kademangan, sepeninggal dari Syaihona Holil, pesantren ini diasuh oleh keturunan beliau. 3 nama urutan pengasuh pesantren Kademangan adalah Kiai Abdul Fatah bin Nyai Aminah, binti Nyai Mutmainah, binti Imron bin Holil. Setelah itu, Kiai Fakhrur Rozi bin Nyai Romlah, binti Imron,
bin Holil. Dan yang terakhir, Kiai Abdullah Sahal, bin Nyai Romlah, binti Imron, bin Holil. Perjalanan tasawuf Syaihona Holil Bangkalan. Pergumulan intelektual spiritual Syaihona Holil dengan dunia pesantren merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi langsung pemikiran tasawuf beliau dalam menempa diri menjadi seorang sufi besar di Nusantara. Karakter pesantren yang memegang teguh konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tercermin dalam tawazun, tawasud, tasamuh, dan itidal. Menjadi embrio lahirnya pemikiran tasawuf Syaihona Holil dalam pergulatan dengan dunia pesantren. Apalagi dunia pesantren dipandang sebagai sentrumnya pembelajaran ilmu tasawuf, semisal zuhud, waro, tawakal, sabar, tawadu, maupun ikhlas. Salah satu tradisi intelektual pesantren yang mempengaruhi secara langsung pemikiran Syaihona Holil adalah tradisi Kitab Kuning yang merupakan rujukan utama bagi kalangan pesantren dalam mengkaji masalah keislaman dan kemasyarakatan. Kitab Kuning bagi Syaihona Holil adalah bagian yang tak terpisahkan dalam melestarikan pemikiran ulama salaf, yang telah banyak memberikan kontribusi penting bagi pengembangan dakwah Islam yang terlibat dalam kegiatan tarekot. Dalam perjalanan tasawufnya, Syaihona Holil merupakan salah satu ulama sufi Nusantara yang terlibat dalam kegiatan tarekot sebagai bentuk dari manifestasi dari pengamalan ajaran agama secara konsisten dan terperinci. Secara tidak langsung, Syaihona Holil juga ikut mempengaruhi perkembangan tarekot di Madura dengan mencetak para ulama besar guna menyuburkan praktek tasawuf dan tarekot di Nusantara. Di Madura sendiri, terdapat 3 tarekot yang secara aktif menjadi bagian kehidupan masyarakat, yaitu Tarekot Naqsyabandiyah, Tarekot Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, dan Tarekot Tijaniyah. Ketika memutuskan belajar ilmu agama di Mekah, salah satu guru Syaihona Holil adalah Syaikh Ahmad Khotib As-Sambas. Syaikh Ahmad Khotib As-Sambas adalah ulama Nusantara yang mendirikan Tarekot Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, yakni sebuah tarekot yang mengintegrasikan 2 tarekot sekaligus, yakni Tarekot Qadiriyah yang didirikan oleh Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, dan Tarekot Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Bahauddin Muhammad bin Muhammad Al-Uwaisi Al-Nuhari Al-Buhari An-Naqsyabandi, atau dikenal dengan Syaikh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi. Sebagai seorang murid, keterlibatan Syaihona Holil dalam Tarekot Qadiriyah wa Naqsyabandiyah memang bisa dicermati dari kepatuhan dan ketadziman beliau kepada gurunya. Dengan kata lain, Syaihona Holil kemungkinan besar mengikuti ajaran Tarekot sang guru, Kiai Haji Shohibul Wafatajul Arifin, atau lebih dikenal dengan sebutan Abah Anom, mengatakan bahwa terdapat pembagian tugas dalam penyebaran Tarekot Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Pembagian tugas tersebut yaitu Syaikh Abdul Karim menyebarkan Tarekot Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di daerah Banten, Syaikh Tolha di daerah Cirebon, dan Syaihona Holil di Madura. Pernyataan Abah Anom tersebut juga diamini oleh Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, yang merupakan murid Syaihona Holil. Beliau mengatakan bahwa Syaihona Holil menganut Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dari sini bisa kita pahami bahwa silsilah kemursyidhan Syaihona Holil diperoleh langsung dari Syaikh Ahmad Khotib As-Sambas sebagai pendiri Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Meskipun Syaihona Holil disebut menganut Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, namun beliau sendiri tidak pernah mengajarkan atau membaiat kepada muridnya untuk meneruskan ajaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang dijalaninya. Namun, banyak muridnya yang menganut thariqah yang sama bahkan menjadi mursyid, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai As'ad Syamsul Arifin. Perjuangan Syaihona Holil Bangkalan. Masa hidup Syaihona Holil Bangkalan tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah. Tetapi, dengan caranya sendiri Mbah Holil melakukan perlawanan. Pertama, beliau melakukannya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, Syaihona Holil mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan, tangguh dan mempunyai integritas, baik kepada agama maupun bangsa. Ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin umat dan bangsa yang lahir dari tangannya, salah satu di antaranya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng. Cara yang kedua, Syaihona Holil tidak melakukan perlawanan secara terbuka, melainkan beliau lebih banyak berada di balik layar.
Realitas ini tergambar, bahwa beliau tidak segan-segan untuk memberi suuk atau mengisi kekuatan batin, tenaga dalam kepada pejuang. Syaihona Khalil pun tidak keberatan pondok pesantrennya dijadikan tempat persembunyian. Ketika pihak penjajah mengetahuinya, Syaihona Khalil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi, ditangkapnya Syaihona Khalil malah membuat pusing pihak Belanda. Karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti. Seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk, dan memberi makanan kepada Syaihona Khalil. Bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Syaihona Khalil dibebaskan lagi. 8 Pemikiran Syaihona Khalil Bangkalan. Syaihona Khalil dalam mengajarkan Islam kepada santri dan masyarakat memiliki 8 pemikiran. Pertama, berdakwah mengajarkan agama Islam lebih mudah apabila dekat dengan penguasa wilayah. Pemikiran kedua, tawakal ala Khalil. Makna dari tawakal ala Khalil adalah menghubungkan antara masjid sebagai simbol ketuhanan dan pusat pengajaran agama Islam, dengan perahu sebagai simbol untuk mencari usaha. Pemikiran ketiga, hidup sederhana, cinta ilmu dan akhlak mulia. Dibuktikan ketika Syaihona Khalil menempuh pendidikan di Mekah, dengan membiasakan hidup sederhana dan prihatin. Kehidupan sederhana yang ditempuhnya selama belajar di Mekah merupakan pengaruh dari ajaran Imam Ghazali. Pemikiran keempat, pentingnya mengikat ilmu dengan tulisan ilmu akan bisa disampaikan ke yang lain dengan lebih baik. Pemikiran kelima, adalah penguasaan tata bahasa Arab. Penguasaan bahasa Arab sebagai bahasa sumber ilmu akan sangat membantu dalam menggali ilmu dari kitab-kitab yang terkait dengan ajaran Islam, yaitu belajar Islam dari kitab sumbernya. Pemikiran keenam, adalah pentingnya ilmu mengenal Allah. Beliau memperoleh derajat tinggi dikarenakan ilmu yang utama, yaitu ilmu mengenal Allah dan syariatnya. Pemikiran ketujuh, adalah belajar ilmu tasawuf untuk mengimbangi gejolak hawa nafsu dan bujukan syaiton. Pemikiran kedelapan, adalah memperjuangkan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Semangat cinta tanah air dan rela berkorban dalam mengusir penjajah dari tanah air Indonesia. Hal ini tercermin di dalam peran Syaihona Khalil dalam mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama, NU. Pada tahun 1926, Syaihona Khalil juga memiliki peran dalam pembentukan Nahdlatul Ulama, walaupun tidak terlibat secara langsung. Hal ini terlihat dari kiprah santri-santrinya dalam pendirian NU, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Karya Syaihona Khalil Bangkalan. Semasa hidupnya, Syaihona Khalil juga menuliskan sebuah karya. Beberapa karya Syaihona Khalil diantaranya adalah Al-Matnus Syarif. Sesuai namanya, kitab Al-Matnus Syarif Al-Mulaqab bi Fathil Latif ini merupakan kitab matan, inti, yang berbicara mengenai fundamen dasar hukum Islam, ilmu fikih. Yang menarik dari kitab setebal 52 halaman ini, adalah bukan hanya karena kemasyhuran penulisnya, melainkan kitab ini telah menampilkan lanskap keilmuan yang selama ini terkesan rumit, menjadi demikian lugas dan mudah dipahami. Ini nama-nama kitab yang ditulis sendiri oleh tangan beliau, Al-Alamah Syaihona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, yang alhamdulillah telah berhasil kami kumpulkan. Istri dan anak Syaihona Khalil. Ada 9 wanita yang tercatat sebagai istri Syaihona Khalil, beberapa di antara mereka beliau nikahi setelah beberapa istri sebelumnya meninggal dunia. Hal itu sangatlah wajar, karena Syaihona Khalil itu berumur panjang, bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau berumur lebih dari 100 tahun. Maka beliau pun beberapa kali kedahuluan meninggal oleh istri dan beberapa kali menikah lagi. Itulah sebabnya Syaihona Khalil memiliki istri yang banyak. Istri Syaihona Khalil Bangkalan diantaranya: 1. Nyai Raden Ayu Asik binti Ludrapati. 2. Nyai Ummu Rahmah. 3. Nyai Raden Ayu Arbiah. 4. Seorang wanita dari Telaga Biru, Bangkalan. Belum diketahui namanya. 5.
Seorang wanita dari Sabrah 10, Bangkalan. Belum diketahui namanya. 6. Nyai Kutab. 7. Nyai Raden Ayu Nurjati. 8. Nyai Messi. 9. Nyai Sailah. Dari 9 istri itu, hanya 4 orang yang menurunkan keturunan Syaihona Khalil. Mereka adalah Nyai Asik, Nyai Umur Rahmah, Nyai Arbiah dan Nyai Messi. Putra Syaihona Khalil dengan Nyai Asik, yaitu Ahmad, meninggal masih kecil. Putra Syaihona Khalil dengan Nyai Khotimah, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasan. Putri Syaihona Khalil dengan Nyai Umur Rahmah, yaitu Nyai Rahmah. Putra Syaihona Khalil dengan Nyai Arbiah, yaitu Kiai Haji Imron. Putra-putri Syaihona Khalil dengan Nyai Messi. Pertama, Kiai Haji Badawi. Kedua, Nyai Asma. Murid Syaihona Khalil Bangkalan. Syaihona Khalil adalah kiai yang alim. Kiai yang mempunyai karismatik tinggi. Dari 2 pesantren yang pernah beliau dirikan, menjadikannya sebuah sejarah dan banyak santri yang ingin menimba ilmu kepada beliau. Baik dari Pulau Madura maupun luar daerah lainnya. Murid angkatan pertama. Murid Syaihona Khalil sangatlah banyak. Salah satu murid angkatan pertama beliau adalah Syekh Hasan Genggong atau lebih dikenal Kiai Hasan Genggong. Selengkapnya Hadratus Syekh Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Koiduddin Al-Qodiri Al-Hasani. Nama lain, Kiai Hasan Sepuh, lahir di Sentong, Krejengan, Probolinggo, 27 Rajab 1259 Hijriah atau 23 Agustus 1843 Masehi, meninggal di Genggong, 11 Syawal 1374 Hijriah atau 1 Juni 1955 Masehi. Dianggap sebagai mujaddid dan Syekh Naqsyabandi terkemuka dari Indonesia. Ia merupakan santri angkatan pertama saat Syaihona Khalil datang dari pengembaraan ilmu di Mekah. Berikut adalah sebagian murid Kiai Khalil yang tersohor saat ini. Wafat. Syaihona Khalil wafat pada hari Kamis, tanggal 29 Ramadan 1343 Hijriah, atau 1925 Masehi, jam 4 pagi. Jenazah beliau disolatkan di Masjid Agung Bangkalan, pada sore hari setelah sholat Asyar. Setelah itu Syaihona Khalil dimakamkan di pemakaman Martajasah, Bangkalan. Kesimpulan. Dari uraian tentang kisah hidup, riwayat pendidikan, perjalanan spiritual dan pengajaran ilmu agama yang telah dilalui oleh Syaihona Khalil Bangkalan, dapat disimpulkan dalam 2 hal berikut ini.
bahwa perjalanan hidup dan riwayat pendidikan Syaikhoنا Cholil Bangkalan perlu diteladani. Sebab, dari sinilah kita mengetahui bahwasanya beliau mencintai ilmu lengkap dengan segala prosesnya. Pencari ilmu generasi kontemporer hendaknya melandasi upaya mencari ilmu dengan jiwa ikhlas. Selanjutnya, dalam belajar, perlu melakukan sikap hormat dan patuh kepada guru, didasari akhlak yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara cara menerapkan keteladanan Syaikhoنا Cholil dalam kehidupan sehari-hari ini adalah dengan terus bersemangat mencari ilmu melalui laku prihatin dan semangat berjuang mengentaskan kemiskinan dan menjadi bagian dari memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari penjajahan. Demikianlah tadi, kisah biografi yang akan terus hidup dalam ingatan kita. Semoga ibaroh dan hikmah mengalir. Semoga karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghiasi hembusan setiap nafas kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.